البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ini jadi lambat kalau datangnya lambat. Cepat-cepat. Duduk sini aja, jangan duduk belakang. Duduk sini, mejanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 192. Qala al-mu'allifu wafaqahullah, qala syarih wafaqahullah ta'ala, wa hadzal hadis yadullu ala anna khaufal qalb yu'assiru 'alal jasad. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya rasa takut di dalam hati atau di dalam jantung itu akan berkesan, berpengaruh kepada jasad. Wa mujarradu hadza la yungzilu qadra sahibih. Semata-mata rasa takut atau badan yang gemetar ini tidak menurunkan kadar atau kualiti dari pelakunya. Ini wajar saja, tidak menunjukkan oh kenapa Nabi macam itu. Tidak masalah, ini masih manusia biasa. Yang seperti itu adalah perkara yang masuk akal. Kalau Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, wa fihi dalilun ala anna rajula idza asabahu faza. Dan di dalam hadis ini, hadis Jabir, dan sebelumnya adalah hadis Aisyah, ada dalil bahwasanya seseorang itu jika tertimpa rasa takut, fa'athara dzalika ala badanih, kemudian yang seperti itu berkesan, berpengaruh pada badan dia, fa innahu yang yafza'u ila tisar, maka dia akan menuju kepada selimut, berusaha untuk menyelimuti badan dia. Wala yakunu dzalika naqisan fi fadlih, dan yang demikian itu tidak mengurangi keutamaan dia. Baik. Dan ada pembahasan dari Imam Ibnul Qayyim, ini termasuk cara pengobatan orang yang sedang ketakutan diberi selimut. Baik. Dan ini tidak mengurangi keutamaan orang tersebut. Selesai dari Al-Ifsah. Qala Imam Ibnu Hubairah rahimahullah. Ini terulang ya. Allah. Iya. Oh iya ini. So, ini mestinya pakai sa ya, bukan hamzah ini. Disar bukan diar. Dan ini ada yang terulang. Iya, ini mukarrar. Kemudian wahada yadulu ala anna da'wah takunu tadrijiyah. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya dakwah itu secara bertahap. Dari mana kita mendapatkan faedah itu? Kita ambil faedah dari qala Imam Ar-Ruyani, dari kalangan ulama Syafi'iyah, jauh sebelum sebelum Imam Nawawi. Al-Hafidz Ar-Ruyani memiliki kitab Musnad juga. Wa'lam anna Allah Ta'ala lamma arada idharal Islam, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala tatkala dia ingin menampakkan Islam, alladzi ikhtarahu li ibadih, yang dia pilihkan untuk para hambanya. Baik. Ini apa yang setelahnya? Ba'asa khibratahu, gitu kah? Kalau khibrah itu pengetahuan. Ba'asa khibratahu min khalqih, ataukah khiratahu? Karena kita dapatkan seperti itu. Khirah yaitu orang yang terbaik. Mungkin yang lebih utama adalah titiknya dua, itu khiratahu min khalqih. Allah mengutuskan orang yang terbaiknya dari makhluknya, yaitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ala tartibin min ahwalih, sesuai dengan urut-urutan keadaannya. Ya, akhirnya adalah khiratih. Ba'asa khiratahu. Wa tadrijin, yaitu ala tadrijin, yaitu secara bertahap, fima amarahu bih, di dalam perkara yang dia perintahkan,
liidharih, untuk dia tampilkan, wa ihkami qawaidih, dan pemantapan kaidah-kaidahnya, ihkam ay itqan, pemantapan, wa i'lamih, dan penyampaiannya, pemberitaannya. Walam ya'murhu bijami'i syara'i duf'atan wahidah. Allah tidak memerintahkan nabinya untuk menyampaikan syariat-syariat secara, yaitu seketika, yaitu langsung apa? Dalam satu waktu, dalam satu masa. Wa habbaba ilaihil khalwah. Allah menjadikan Nabi suka untuk menyendiri di awal-awal itu. Fakana yamkuthu fi ghari Hira. Beliau tinggal di Gua Hira hatta atahul malak, sehingga beliau didatangi oleh malaikat. Taib, ini sunnah yang boleh dilakukan tidak sekarang? Tidak. Buktinya setelah itu tak pernah Nabi setelah dapat wahyu kemudian masih sering ke gua-gua, tidak. Ke gua-gua untuk cari ilmu, tidak. Nah, makanya kalau cari ilmu jangan ke gua kelam, tapi ke masjid-masjid muslimin, masjid ahlu sunnah. Taib. Aneh, sebagian orang malah pergi ke gua yang gelap situ, padahal ada masjid ahlu sunnah di sini. Nah, cari ilmu di sini, sholat di sini, bukan di gua-gua. Baik, nanti entah makmumnya siapa itu kalau di situ. Atau yang datang bukan malaikat, tapi entah siapa itu, jin-jin. Tayyib, bi amrillahi ta'ala, didatangi oleh malaikat tadi dengan perintah Allah Ta'ala. Wa anzala alaihil wahyi, dan Allah menurunkan kepadanya wahyu. Fakana awwalu ma uhiya ilaihi qaulahu ta'ala, maka jadilah yang pertama kali dia wahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi. Ini sesuai dengan dohirnya di sini ya, yaitu ayat ini ila qaulih, sampai pada firman Allah, allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sehingga 5. Fa'amarahu bi'tiqadil iman, maka Allah memerintahkan beliau untuk meyakini keimanan tentang Allah, tentang apa? Bahwasanya dialah yang mencipta, dialah yang memberi ilmu, dan seterusnya. Wa qiraatil Qur'ani fi nafsih, memerintahkan kepada beliau untuk membaca Quran pada dirinya sendiri. Ia belum diperintahkan untuk menyampaikan ke banyak orang. Li'annahu khassahu bih, karena Allah mengkhususkan dia dengan itu. Karena pola ayatnya kan mufrad, Iqra, berarti apa? Fa'ilnya apa? Anta, engkau wahai Rasulullah. Bismi rabbik, bukan rabbikum. Ini masih untuk Nabi sendiri. Ya, setelah itu disampaikan kepada umat setelah itu. Walam ya'murhu bi'idharih, dan Allah belum memerintahkan kepadanya untuk menampilkan itu. Nabi baru cerita pada Khadijah karena bingung ini apa. Kemudian Khadijah tanya kepada ahli ilmunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Summa amarahu bil idhari wal qiyami bid-da'wah. Kemudian ya setelah itu baru Allah memerintahkan kepada beliau untuk menampilkannya dan menegakkan dakwah, wal ingdzar, dan pemberian peringatan. Faqala azza wa jal, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah kemudian berikan peringatan. Wa qad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini juga ayat Makkiyah, fasda' bima tu'mar, maka tampilkan apa yang diperintahkan kepadamu. Wa qala aidan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada sanak kerabatmu yang terdekat. Ini juga ayat-ayat Makkiyah. Fajadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh, wajtahada, dan mencurahkan kerja keras. Jadda ma'ruf, yaitu bersungguh-sungguh. Ijtahada, yaitu badala al-majhud, mencurahkan kerja keras, wal maqdur, dan kemampuan. Fajama'a ashiratah wa angzarahum, maka beliau mengumpulkan sanak kerabatnya dan memberikan peringatan kepada beliau. Selesai dari kitab Bahrul Madhab punya Ar-Ruyani. Baik. Al-kalamu alal mutaba'at li sanadil haditsil madkur. Sekarang pembicaraan tentang riwayat yang mendukung sanad hadis yang disebutkan. Kenapa? Karena di akhir hadis Imam Bukhari mendatangkan itu. Summa qala al-Imamul Bukhari rahimahullah ba'da siyaqi hadzal hadis. Setelah menyebutkan hadis ini, taba'ahu Abdullah bin Yusuf. Beliau didukung oleh Abdullah bin Yusuf, wa Abu Salih, dan juga Abu Salih Dakwan As-Saman, wa taba'ahu Hilal ibnu Raddad Ani Zuhri. Ya, semuanya kembalinya kepada Imam Az-Zuhri.
ujung-ujungnya. Nah, kita baca sekarang yang bagilana dzikru sanadil hadis salis. Hendaknya kita menyebutkan sanad dari hadis ketiga, hadis Aisyah itu. Li fahmi hadhil ibarah, untuk memahami ungkapan ini. Li anal hadis ar-rabi' muttasilun bil hadis salis. Karena hadis yang keempat ini bersambung dengan hadis yang ketiga, berhubungan dengan hadis ketiga. Apa itu? Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah fil hadis salis, hadatsana Yahya bin Bukair. Telah kita lewati pembahasannya, Yahya bin Abdullah bin Bukair. Qala hadatsana Lais ibnu Sa'ad an Uqail ibnu Khalid an ibni Syihab Muhammad an Urwata bin Zubair Abi Abdullah an Aisyah ummul mukminin. Tayyib, Ummi Abdullah. Fa qaulul Bukhari fi akhiril hadisir rabi', maka ucapan Bukhari di akhir hadis yang keempat, taba'ahu, beliau diikuti atau didukung, dikuatkan, ad-dhamir ya'udu ila Syekhil Bukhari al-madhkur. Dhamirnya ini kembali kepada guru dari Imam Bukhari yang disebutkan fil hadis salis wa huwa Yahya bin Bukair. Berarti Yahya bin Bukair ini didukung oleh Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad. Wa huwa kama zakartu fi asna'i syarhil hadisir rabi'. Dan ini sebagaimana yang telah saya sebutkan di pertengahan syarah hadis yang keempat tatkala menyebutkan berbagai sanad itu. Baik. Anal Imam Al-Bukhari rahimahullah akhrajahu hadzal hadis aidan. Bahwasanya Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini fi sahih dengan number yang ana sebutkan di situ. Faqal hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Lais. Qala hadatsani Uqail an ibni Syihab. Jadi apa? Dua-duanya berjumpa di Lais. Baru kemudian naik ke Uqail ke Ibnu Syihab. Bihi bilafat zammiluni zammiluni. Wa Abdullah bin Yusuf qad marbina fil hadis tsani. Karena Imam Bukhari menyebutkan nama ini, ya kita jelaskan sedikit, namanya kitab syarah. Telah disebutkan sebenarnya dalam hadis yang kedua, annahu Abu Muhammad At-Tinisi Al-Misri siqah wa huwa min asbatin nasfi muwatta'i Malik. Tayyib. Salah satu dari 4 murid terbesar, terkuat dari Imam Malik. Ma'an bin Isa Al-Qazzaz, Yahya bin Yahya Al-Laisi, yang kemarin-kemarin disebut itu ya, Yahya bin Yahya di dalam muhadharah itu. Kemudian Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, dan ini Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Summa qaulul Bukhari, kemudian ucapan Bukhari, Abu Saleh al-muradu bihi huna Abu Saleh Abdullah bin Saleh. Aywa, taib. Ana tadi salah ya, langsung bilang Zakwan. Yang betul Katibul Lais. Abu Saleh Abdullah bin Saleh al-Misri Katibul Lais Ibni Sa'ad. Aywa. Wa qad akhrajahu Bukhari fi sahih ahadits Abi Saleh Katibil Lais makrunatan bi ghairi. Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam sahih beliau hadis-hadis Abu Saleh Katibul Lais dalam keadaan bergandengan dengan yang lain, karena beliau kalau bersendirian kurang kuat, beliau lain. Namun beliau disebutkan dengan penguatan. Wa mutaba'atu Abi Saleh Katibil Lais. Main apa ini? Akhrajahul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bi sanadihi ila Abdullah bin Saleh qala haddatsana Lais fa dzakarahu bi tamamih. Ini dilihat dari kitab apa? Taghliqut Ta'liq Al-Hafidz dengan sanad yang sangat panjang. Kalau kita mencari hadis-hadis yang mu'allaq, sanadnya kemana? Kalau kita susah, maka cari di Taghliqut Ta'liq punya Al-Hafidz. Disebutkan sanad beliau sampai ke riwayat-riwayat itu. Kalau kita tidak mendapatkan kitab-kitab yang sanadnya pendek, cari di situ. Dan ada penjelasan. Summa qala wa rawahu Ya'qub bin Sufyan fi tarikh Al-Fasawi. Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Qala hadatsana Abu Saleh wa bin Bukair. Yahya bin Abdullah bin Bukair itu. Qala hadatsana Lais bih. Cuma apa masalahnya? Ana tidak mendapatkan tarikh Ya'qub bin Sufyan untuk yang lafaz ini. Karena apa? Memang yang ada itu hilang sebagian. Padahal sanadnya sangat pendek, sangat penting. Thayyib. Wa rawahu Ruyani fi musnadihi an Muhammad bin Ishaq As-Saghani an Abdullah bin Saleh bih. Thayyib. Ini juga Musnad Ar-Ruyani hanya didapatkan sebagiannya saja. Alhamdulillah telah kita lewati, kita dapatkan faedah di dalam kitab beliau yang tadi yang Bahrul Madhab. Tapi untuk Musnad Ar-Ruyani ini hanya sebagian yang didapatkan. Tapi tak masalah, paling tidak itu faedah didapatkan dalam Taghliqut Ta'liq. Wa Abu Saleh Katibul Lais hadza layyinul hadis. Ya, beliau lembik hadisnya rahimahullah.
Kemudian fal khulasah mimma marrabina, kesimpulan dari yang telah kita lewati, anna ruwata hadal hadis an Lais, bahwasanya para perawi hadis ini dari Lais hum Yahya bin Bukair wa Abdullah bin Yusuf wa Abu Saleh Katibul Lais. Yang disebutkan Bukhari sampai di sini 3. Wazid ala dzalik Syuaib bin Al-Lais waladal Lais ibni Sa'ad. Tambah lagi riwayat anak dari Lais bin Sa'ad yaitu Syuaib. Qad dzakartuhu fi asna'i hadza syarah. Saya juga telah menyebutkan itu di pertengahan syarah ini min riwayati Muslim fi sahihi. Dalam riwayat Imam Muslim. Min tariq Abdul Malik ibni Syuaib ibni Lais qala haddatsani abi qala an jaddi. Qala haddatsani Uqail ibn Khalid bih. Summa qaulul Imam al-Bukhari wa taba'ahu. Sekarang pembahasan berikutnya Hilal ibn Raddad ani Zuhri. Nah, berarti sekarang siapa yang didukung oleh Hilal bin Raddad dohirnya? Yaitu siapa? Uqail bin Khalid. Dua-duanya meriwayatkan dari Zuhri. Yakni anna Hilal bin Raddad taba'a Uqailan fi riwayatihi ani Zuhri. Hilal bin Raddad itu mendukung Uqail di dalam riwayatnya dari Zuhri lihadal hadis. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa amma mutaba'atu Hilal bin Raddad faqala Abu Abdullah Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Adapun dukungan dari Hilal bin Raddad ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli fi jam'ihi li hadis Zuhri, dalam kitab beliau Az-Zuhriyat. Dan ini ada di Damas. Kitab itu sangat jarang, termasuk kitab yang sangat jarang, terutama kitabnya Az-Zuhli itu sangat jarang. Baik, barokah di tangan Allah Ta'ala, di sisi Allah yang diberkahi malah apa? Murid yang dizolimi, yaitu Imam Bukharinya. Baik. Anda sebutkan dalam catatan kaki, diringkas saja, yaitu saya tidak mendapatkan kitab Az-Zuhriyat punya Az-Zuhli. Yang ada Az-Zuhriyat Az-Zuhli ini yang sudah ditapis oleh Muhammad bin Abdurrahim Al-Maqdasi. Dan isi sanad tentang ini tidak ada di situ. Ya, dia hanya ada 1 jilid di Damat dulu. Itu pun jilidnya nipis saja. Tapi paling tidak apa? Kita dapatkan faedah itu dari Al-Hafidz tentang sanadnya sebenarnya bagaimana. Apa itu? Qala akhbarani Muhammad ibnu Muslim Ar-Razi. Qala haddatsani Abdul Qasim ibnu Hilal ibni Raddad At-Ta'i. Qala haddatsana Abi wa kana min katabati Hisham. Termasuk apa? Juru tulisnya Hisham. Qala sami'tu bin Syihab. Qala Zuhli wa kana Hilal ibnu Raddad At-Ta'i aswaqahum lil hadis, yaitu beliau yang paling pakar di dalam menyampaikan hadis, biqtisasih, dengan pendalamannya, yaitu hafalannya sangat hebat sampai kedalaman lafaz hadisnya pun dinukilkan. Yakni li hadis Zuhri, maksudnya adalah untuk hadis Zuhri. Ternyata Hilal bin Raddad ini yang disebut-sebut oleh Imam Bukhari, beliau mendukung riwayat di dalam bab kita ini. Sumasa qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sanadahu huwa ila Zuhli, dan ini panjang, disuruh lihat dalam Taghliqut Ta'liq. Wa hadza sanad dhaif, tapi apa? Sanad ini lemah, li anna Muhammad ibn Hilal ibni Raddad huwa al-Qattani asy-Syami majhul. Kama qalahu Ibnu Abi Hatim naqlan an Abi, dalam kitab apa? Al-Jarh wa Ta'dil. Baik. Sanad yang sampai ke kita itu dhaif karena anak Hilal bin Raddad ini majhul. Baik, wa Abuhu Hilal ibnu Raddad huwa Hilal ibnu Raddad At-Ta'i wa yuqal Al-Kinani Syamiyun. Beliau orang Syam. Qala fihi Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah Hilal ibnu Raddad ani Zuhri la yudra manhu. Tidak diketahui siapa dia. Nah, ini sayang juga ya. Yaitu dia pakar di dalam masalah itu, tetapi tidak ada satu ulama pun yang terang-terangan mensikohkan dia. Az-Zuhli hanya mengatakan dia yang paling pandai di dalam meriwayatkan ini, tapi dia sendiri tidak sampai mensikohkan. Riwayatnya paling lengkap, tetapi kualitinya sendiri bagaimana? Wallahu a'lam. Duduk yang baik, duduk yang baik. Thayyib. Fasanad dhaifun bi jahalati hadaini rawiyain. Maka sanadnya lemah dengan ketidaktahuan dua rawi ini, tidak diketahuinya kualiti dua rawi ini. Orangnya diketahui tapi kualitinya tidak diketahui. Summa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi akhir siyaqil hadisir rabi'. Tapi kesimpulan hadisnya apa? Ya, diperkuat dengan sebab adanya rawi yang dhaif, yang kedhaifannya itu tidak berat. Hadis jadi semakin kuat. Wa qala Yunus wa Ma'mar
Bawadiruh, bukan fuaduh, tapi apa? Bawadiruh. Wa hakadha riwayatu Yunus wa Ma'mar aniz Zuhri. Wa qad marrat bina riwayatu Uqail aniz Zuhri tarjufu fuaduh. Iya, dada beliau berguncang. Wa kilahuma sahih, dua-duanya betul, tak masalah. Dadanya bergetar, berguncang ataukah bawadiruh, yaitu eh, pangkal dari leher beliau yang ke arah pundak itu. Wa qad yakunani mutalazimain, dan boleh jadi ini saling mengharuskan. Kalau dadanya bergetar maka memang bagian pangkal leher juga ikut berdebar atau sebaliknya. Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, qauluhu bawadiruh kadza fi riwayatil musannif wa Muslim fi sahihi. Berarti apa? Ini Bukhari Muslim lafaz bawadiruh. Wa huwa bi fathil ba'il muwahhadah, memang ada titik satu. Wa kasridal wa ba'daha ra'un muhmalah, memang ra bukan zai. Jam'u badiratin wahia allahmatul lati bainal mangkibi wal unuk, yaitu daging yang ada di antara pundak dan leher. Berarti apa? Pangkal leher itu ya. Tatoribu ingdal fazail insan, berguncang tatkala seseorang itu ketakutan. Qalahu Abu Ubaid, sahabat Imam Ahmad Al-Qasim bin Salam, Abu Ubaid itu. Wasairu ahli lughah, dan juga para ahli lughah yang lainnya. Wal gharib, dan pakar bahasa asing. Maksudnya lafaz-lafaz asing dalam Quran wa sunnah. Wa fi riwayatil Bukhari wa Muslim aidan yarjufu fuaduh, dadanya bergoncang. Wa huwal qalb, yaitu jantungnya. Alal masyhur, berdasarkan pendapat yang terkenal. Wakil batinuh, yaitu batinnya bergetar, tak masalah. Wakil ghisha'uh, yaitu penutup dadanya, tidak masalah, intinya sama aja. Wakil ainuh, ini yang agak jauh ya, matanya. Thayyib, mata berguncang. Wakil ada yang mengatakan al-qalb. Thayyib. Mudghatun minal fuad, yaitu daging yang ada di dada. Mu'allaqatun bin niyat, yaitu dia itu tergantung-gantung dengan urat-urat penggantung. Niat yaitu apa? Urat penggantung. Wala tanafiya bainar riwayatain, dan di antara kedua riwayat ini tidak saling bertentangan. Faka'anna rajfan, maka seakan-akan getaran itu fil bawadir wal fuad, memang ada di dalam, ada pada pangkal leher dan juga di dadanya. Wala alla rajfanil fuad mulazimun li rajfanil bawadir, boleh jadi getaran dada itu menyebabkan getaran di pangkal lehernya juga. Wallahu a'lam. Selesai dari Tarhut Tasrif. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-bawadir jam'u badirah wa hiyal lahmatul lati bainal mankibi wal unuk. Ini hampir sama ya, cuma lebih ringkas dari yang disebutkan oleh gurunya. Tatoribu ingda fazail insan, bergoncang tatkala seseorang itu kemana? Mana? Oh, tayyib. Tatkala seseorang itu ketakutan. Farriwayatan mustawiyatani fi aslil makna, maka kedua riwayat itu sama di asal maknanya. Li'anna kullan minhuma dalun alal faza, karena kedua-duanya menunjukkan pada yaitu adanya rasa takut. Selesai dari Fathul Bari. Kita masuk ke bab yang baru. Al-babus salis hakadha biduni tarjumatil bab. Demikian adanya tanpa ada tajuk dari babnya itu, tidak ada judulnya. Al-hadisul khamis. Qala mu'allifu rahimahullah. Haddatsana Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abu Awanah. Qala haddatsana Musa bin Abi Aisyah. Qala haddatsana Sa'id bin Jubair. An Ibni Abbas fi qaulihi ta'ala. Terkadang para ikhwah itu bertanya, ini anak saya mau lahir, ini kira-kira kasih nama siapa? Ini kalau kita sering membaca rawi-rawi, membaca nama para salaf, itu mungkin apa? Boleh jadi masukan, boleh jadi cadangan. Oh, mungkin ini kok nama yang cantik, atau yang ini, atau yang mana. Baik. Fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lidahmu dengan bacaan Quran itu agar engkau bersegera membacanya, sementara Jibril belum lagi selesai membacakan. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili syiddah. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan dari pembacaan wahyu.
Wahyu dikatakan tanzil karena apa? Memang diturunkan dari sisi Allah. Asalnya munazzal, pakai isim maf'ul. Tapi mimbabil mubalaghah, dalam ilmu balaghah, maka didatangkan dengan pola masdar. Jadi tanzil. Memang betul-betul diturunkan dari Allah. Memang dia dari atas, berarti Allah memang di atas. Wa kana mimma yuharriku syafatai. Dan beliau itu sering menggerakkan bibirnya tatkala Jibril sedang membacakan wahyu. Faqala Ibnu Abbas fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Ibnu Abbas mengatakan, saya akan menggerakkan kedua bibir saya itu kepada kalian sebagaimana dahulu kala Rasulullah SAW menggerakkannya. Baik. Tapi apa? Ini tinggal dilihat dari ayat yang kita baca. Jibril membaca, langsung Rasulullah menggerakkan bibirnya, tidak diam menunggu. Baik. Kemudian si murid yaitu Sa'id bin Jubair mengatakan, waqala Sa'id ana uharrikuhuma kama ra'aitu bin Abbas yuharrikuhuma. Saya menggerakkan keduanya, kedua bibir itu, sebagaimana saya melihat Ibnu Abbas menggerakkannya. Faharraka syafatai, beliau menggerakkan kedua bibirnya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lidahmu untuk membaca wahyu tadi, lita'jala bih, demi menyegerakan pembacaannya. Karena niat Nabi baik, yaitu ingin jangan sampai beliau lupa. Kalau nunggu sampai Jibril selesai, nanti khawatirnya apa? Nanti beliau lupa. Tapi ternyata Allah menjamin bahwasanya beliau tidak akan lupa tatkala hendak menyampaikan wahyu. Adapun tatkala membaca dalam sholat, terkadang Allah menghendaki beliau lupa demi hikmah yang lain lagi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kewajiban kamilah untuk mengumpulnya dan membacakannya. Inna ini litta'lil. Kenapa tidak perlu Nabi susah payah macam itu? Karena Allah menjamin bahwasanya dia yang akan mengumpulkan itu ke dalam dadamu dan akan membacakannya kepadamu. Qal jam'uhu lahu fi sadrik, yaitu kewajiban Allah untuk mengumpulkan wahyu tadi ke dalam dadamu. Wa taqra'ah, dan engkau akan membacanya. Setelah apa? Dibacakan oleh Jibril. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kemudian apabila kami telah selesai membacakannya melalui perantaraan Jibril, maka ikutilah bacaannya itu. Qal fastami' lahu wa ansit, yaitu simaklah, dengarkan dan diam. Baik. Dan ini adalah adab sebagaimana dijelaskan juga oleh siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, di majelis ilmu itu wajib diam, mendengarkan baik-baik. Kalau mau bicara, tunjuk jari, minta izin dan sebagainya. Demikian pula majelis tahdis dalam masalah hadis, karena wahyu, karena hadis itu hakikatnya juga wahyu, juga menjadi apa? Sumber syariat. Maka kita wajib diam dan tenang. Kemudian dikatakan di sini, summa inna alaina bayanah. Kemudian sungguh kewajiban kami untuk menerangkannya. Summa inna alaina antaqra'ahu, yaitu kewajiban kami untuk engkau membacanya. Bagaimana agar Nabi membaca? Ya, Allah menjelaskan melalui perantaraan Jibril. Sehingga kemudian Nabi paham dan membacakan ke umat ini. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik. Maka jadilah Rasulullah SAW setelah itu, idza atahu Jibril, apabila beliau didatangi oleh Jibril, istama, beliau menyimaknya, mendengarnya. Fa idzan talaqa Jibril, kemudian apabila Jibril telah berangkat pergi, qara'ahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama qara'ah. Nabi membacanya sebagaimana Jibril membacanya. Langsung, beliau langsung hafal. Baik. Rijalu sanadih, rawi dari sanad ini, Musa bin Ismail huwa Abu Salamah, Musa bin Ismail al-Minqari at-Tabuzaki al-Basri. Siqatun mutqin. Siqah yaitu mausuk, terpercaya. Mutqin yaitu memantapkan hafalannya. Soleh, ya beliau orang soleh. Kalau kita lihat di biografinya itu, ahli ibadah. Kathirul hadis, banyak hadisnya. Qala Ibnu Ma'in, majalastu ila syaikhin illa habani. Tidaklah saya duduk kepada seorang guru pun kecuali dia gentar pada saya. Au arafali, atau dia mengetahui kadar saya. Qala hadza Tabuzaki, kecuali si Tabuzaki ini. Iya, disebutkan dalam biografi beliau.
dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, karena Imam Yahya bin Ma'in kan memang sangat keras di dalam penelitian. Tatkala beliau membaca kitab Abu Salamah ini, kitab Musnad beliau itu, ternyata ada satu hadis yang tidak ditulis di dalam, tapi ditulis di bagian covernya dengan sanad yang lengkap. Maka beliau mengatakan, wahai Abu Salamah, saya mau bicara satu masalah, tapi Anda jangan marah ya. Ya ada apa? Nah, ini hadis-hadis Anda tertulis baik di dalam kitab, tapi satu hadis yang ini Anda tulis justru di bagian covernya. Kemudian Abu Salamah tanya, apa yang kau inginkan? Nah, beliau mengatakan, saya ingin Anda bersumpah memang ini adalah hadis Anda, yaitu bukan sekedar sesuatu yang meragukan. Maka Abu Salamah mengatakan, kalau saya ini menurutmu terpercaya di dalam isi kitab itu, hendaknya engkau percaya juga apa yang saya tulis dalam covernya. Tapi kalau engkau tidak percaya karena masalah cover itu, mestinya engkau jangan mempercayai isi kitab saya. Kemudian beliau mengatakan apa? Arwah bintu Wasyik, ini saya saya bersumpah dia hukumnya talak 3 kalau sampai ini bukan hadis saya, dan demi Allah saya tidak akan memberimu hadis. Marah pada muridnya. Ya. Tapi apa, Yahya bin Ma'in gembira. Yang penting apa, berarti memang beliau sikoh, hadisnya betul, beliau sampai sumpah itu siap mentalak istri. Ya, gurunya marah dengan sikap macam itu. Baik, memang apa, beliau tidak takut terhadap Yahya bin Ma'in. Padahal Yahya bin Ma'in kalau kita lihat di dalam biografi yang ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab yang lain, kitab apa itu, Tarikh Baghdad, sering guru-guru itu takut kalau yang datang adalah Yahya bin Ma'in. Ada pernah salah seorang guru datang ke Baghdad, datang ke Basrah. Kemudian apa? Dia membuat majelis tahdits, mungkin apa di tempat persewaan rumah. Kemudian beliau tanya, siapa yang datang? Dikatakan apa? Ahmad bin Hambal. Disilahkan masuk. Ada lagi yang mengetuk, siapa yang datang? Abu Hatim Ar-Razi. Ini gergasi-gergasi dalam hadis semua. Dia santai aja. Ada yang mengetuk pintu lagi. Siapa yang datang? Ibnu Ma'in. Langsung pennya jatuh. Memang apa? Menakutkan Yahya bin Ma'in. Kalau ada salah sikit, orang boleh dijarah. Baik. Yahya bin Ma'in Amirul Mukminin fil hadis. Cuma apa? Abu Salamah ini beliau tidak takut pada Yahya bin Ma'in karena memang hafalannya hebat. Tidak perlu takut kepada si penelitinya. Kita tambah satu lagi, wa Abu Awanah huwa Al-Waddah ibnu Abdillah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Bazzaz. Bazzaz. Boleh jadi apa? Beliau peniaga kain. Ya, tidak bergantung pada umat, tetapi berusaha untuk memiliki ma'isyah juga semampu-mampunya. Tetapi memang dari sisi lain disebutkan oleh Al-Khatib di dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, kalau memang apa, seseorang itu dibebani untuk menjadi muadzin, atau dibebani jadi imam, atau dibebani menjadi pengajar, maka kewajiban pemerintah untuk menjamin rezeki dia. Menjamin bukan berarti jadi Allah Ta'ala, bukan, tapi memberikan mukafaah, karena orang ini sekarang fisabilillah. Baik. Kewajiban pemerintah untuk memberikan nafkah, baik secara langsung atau mungkin apa, pemerintah memiliki wakil-wakil yang diamanahi untuk memberikan kepada orang-orang yang terikat di jalan Allah tadi, yang tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya karena ada beban macam ini. Nah, ini beliau Abu Awanah, tetap beliau ini berusaha berniaga walaupun beliau juga sibuk mengajar sebagai muhadis. Al-Bazzaz, yaitu niaga kain. Siqatun sabetun sahihul kitab. Wa kitabuhu aqwa min hifdhi Husyaim wa Syu'bah. Ini hebat sekali. Mungkin hafalan kita tidak seberapa, tetapi kita rajin menulis, menjaga baik-baik tulisannya, boleh apa? Menyaingi hafalan Husyaim. Padahal hafalan Husyaim ini menyaingi Sufyan Ats-Tsauri. Baik. Wa yushabihu hifdha Sufyan Ats-Tsauri. Baik. Padahal Husyaim sendiri gitu, apalagi ini kitabnya Waddah ini mampu apa? Bahkan dikatakan lebih kuat dari hafalan Husyaim. Maka dikatakan mirip dengan hafalan Sufyan Ats-Tsauri. Ini Abu Awanah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Baik.